Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah dengan NIM 0511125508, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kode mata kuliah STSI 4209. Di sini soal tugasnya yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik ketiga ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Kemudian pada tugas praktikum 2 sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Nah, sekarang merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator dan pilihan. Nah, untuk strukturnya, struktur proyek view, di sini ada beberapa ya. Ada untuk judulnya misalkan seperti tugas 3 view UT. Kemudian strukturnya itu ada index HTML. Kemudian di sininya aset, turunnya ada CSS. Kemudian ada style CSS. Kemudian folder barunya itu ada img. Nah, kemudian ada data, kemudian ada data bahan ajar JSON. Ini data bahan ajar JSON yang sudah ada pada e-learning, yang sudah diberikan data bahan ajar JSON. Kemudian JS ini komponennya paling lengkap ya, soalnya ada app.js. Kemudian nih dari sini komponen stock table JS, kemudian DO tracking JS, order form JS, kemudian status batch JS, app modal JS, kemudian service-nya, kemudian API JS, dan template-nya sama, stock table HTML, kemudian DO tracking HTML, order form HTML, dan status batch HTML. Contoh ini, langsung saja kita ke halaman stok bahan ajar. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan beberapa kode-codingan yang sudah dibuat. Untuk mempersingkat waktu dan juga nah, di sini strukturnya sudah jelas ya, sama seperti yang tadi, aset. Kemudian di aset itu ada CSS, kemudian img-nya ini optional, saya tambahkan logo UT. Kemudian data bahan ajar JSON yang sudah ada di e-learning. Kemudian JS, app.js, terus ada komponen ya seperti ini, app modal, tracking, kemudian template. Di data bahan ajar ini fungsinya yaitu database sementara. Isinya ada data stok bahan ajar, kemudian daftar paket, terus di JS service, ini ya, service EAP ini satu fungsi fetch data. Fetch data itu fungsinya untuk ambil data dari JSON terus dikirim ke Vue. Jadi Vue nggak langsung baca file lewat file ini dulu biar rapi. Kemudian buka JS.
Nah, di sini fungsi data ini untuk nyimpen semua data dari mulai stok, kemudian paket, sama tracking. Fungsi dari create ini nih, ini jalan otomatis pas aplikasi dibuka buat load data dari JSON. Misalkan kayak contoh untuk DO. Nah, di sini saya ambil 2 contoh, jadi nanti langsung kebuka. Kemudian fungsi metode ya. Metode isinya ya logika, kemudian add stock buat nambah data, kemudian delete stock buat hapus, submit order buat simpan DO baru, general order ya seperti lain dan sebagainya. Nah, yang paling penting di folder komponen yaitu di BA stock table JS. Di dalamnya ada filter buat nyari data, yaitu sort by buat urutin. Kalau klik judul, klik kolom atau edit quantity, kemudian buat edit jumlah langsung di tabel, sama tombol atau tombol tambah atau hapus apabila menambahkan mata pembelajaran atau mata kuliah. Kemudian di order from JS ini atau from pemesanan, generate di ono-nya yaitu jalan otomatis buat bikin nomor DO. Kemudian submit order jalan kalau disimpan, nanti hasilnya akan langsung terkirim ke tab tracking. Kemudian di DO tracking, nah ini menampilkan hasil dari DO tersebut. Fungsinya yaitu search buat nyari name, kemudian dan dengan nomor DO. Terus kemudian status batch JS itu komponen kecil. Status batch buat ngasih warna hijau, orange, merah sesuai status stok, app modal. Ini app modal buat nampilin pop-up konfirmasi sebelum hapus data. Nah, di sini kita langsung saja ke prakteknya langsung. Kita buka Open with Live Server. Nah, di sini tampilannya sudah ada. Mulai dari stok, kemudian tracking, kemudian ada pemesanan. Nah, di stok sendiri ini semua ada fitur filternya. Semua PBJ dari Jakarta, Surabaya, atau Makassar. Semisal semua kategorinya mata kuliah wajib, dan kalau tampilkan stok menipis ini harus semuanya dulu ya. Nah, jadi ini udah ada filternya. Nah, kita akan tampilkan ke reset awal. Tampilannya akan kembali ke yang awal. Apabila kita ingin menambahkan bahan ajar, maka kita akan coba dengan MSIM 4321 dengan nama mata kuliah kita akan coba kalkulus. Kategorinya mata kuliah wajib, kemudian UPJJ-nya Jakarta. Lokasi raknya kita bebas saja lah. Untuk harganya kita patok di 75.000. Ini untuk quantity jumlahnya kita masukkan 21. Safety stock buahnya kita masukkan 10 ya. Kita akan coba simpan. Nah, di sini nambah dengan kode MSIM yang tadi sudah ditambahkan. Jumlahnya kuantitinya 21 buah dengan stok aman. Nah, apabila kita ingin menghapus,
tinggal hapus. Lalu di sini ada pilihan konfirmasi, tinggal hapus. Nah, seperti itu. Lalu ke pemesanan. Nah, di sini nomor DO, karena ini di tracking sudah ada beberapa, 2. Jadi ini lanjut ke nomor 3. Nah, di sini saya akan masukkan NIM saya. Saya akan coba menggunakan data pribadi saya. Kemudian saya pilih ekspedisi, CNE, pilih paket, tanggalnya tanggal 25. Nah, ini sudah, tinggal kita simpan. Nah, orderan berhasil. Dan kita langsung diarahkan ke aplikasi ke tampilan tracking. Dan di sini sudah ada langsung DO-nya dengan raih sekian, sudah langsung muncul ya. Mungkin sekian praktik tugas 3 pemrograman berbasis web. Mohon maaf apabila ada kata-kata perbuatan atau inputan kode yang keliru atau salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.